Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bab 6, sumber daya konsumen dan pengetahuan, yang beranggotakan Ahmad Ibrahim Miftahul Haq, Fahru Ramadan, Fatmita Nabila, dan Alifah Kurota Ayun. Sumber daya konsumen. Sumber daya konsumen adalah segala sumber daya yang mempengaruhi konsumen untuk membeli barang atau jasa. Macam-macam sumber daya konsumen. Yang pertama, sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki baik yang tergolong sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat. 2. Sumber daya sementara. Sumber daya sementara adalah sumber daya yang bisa menghemat waktu. 3. Sumber daya kognitif. Sumber daya kognitif adalah sumber daya perencanaan dan pengambilan keputusan seorang konsumen terhadap apa yang ingin dibelinya. Sumber daya konsumen ekonomi. Keputusan konsumen sehubungan dengan produk dan merek sangat dipengaruhi oleh jumlah sumber daya ekonomi, misalnya uang. Uang adalah alat transaksi yang sangat diperlukan oleh konsumen untuk membeli produk. Potensi sumber daya ekonomi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya sementara. Yang pertama, barang yang menggunakan waktu. Maksudnya adalah produk yang memerlukan pemakaian waktu dalam mengkonsumsinya. Contohnya, menonton TV, memancing, tidur, dan lain-lain. Yang kedua, barang penghemat waktu. Maksudnya adalah produk yang menghemat waktu memungkinkan konsumen meningkatkan waktu leluasa mereka. Contohnya, fast food. Sumber daya kognitif. Sumber daya kognitif terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama, arahan atau direction, menggambarkan fokus perhatian. Yang kedua, intensitas, mengacu pada jumlah kapasitas yang difokuskan pada arahan tertentu. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme. Yang pertama, kandungan pengetahuan. Kajian Mike mendefinisikan kandungan pengetahuan sebagai jumlah keupayaan sumber tenaga manusia, aset dan pengalaman kepemimpinan, modal teknologi dan maklumat, hubungan kerjasama, harga intelek, stok maklumat serta kebolehan untuk berkongsi pembelajaran dan penggunaan yang boleh digunakan untuk menjaga kekayaan dan meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kedua, organisasi pengetahuan. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi keputusan pembelian. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang kepuasan yang diberikan produk kepada konsumen. 3. Mengukur pengetahuan. Beberapa indikator pengukur pengetahuan antara lain. Yang pertama, pengetahuan objektif. Pengukuran yang menyadap apa yang benar-benar sudah disimpan oleh konsumen di dalam ingatan. Yang kedua, pengetahuan subjektif. Dipengaruhi oleh kepercayaan diri seseorang. Pengetahuan. Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk, serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Macam-macam pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Dan yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Pertama, pengetahuan produk. Pengetahuan ini meliputi kategori produk, merek, terminologi produk, atribut atau fitur, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk, dan jenis pengetahuan produk. Jenis-jenis pengetahuan produk. Yang pertama, pengetahuan tentang karakteristik atau atribut produk. Dan yang kedua, pengetahuan manfaat produk. Yang kedua, pengetahuan pembelian. Menurut Peter dan Olson, perilaku membeli meliputi store kontak, produk kontak, dan transaction. Pertama, store kontak. Store kontak meliputi tindakan mencari outlet, pergi ke outlet, dan memasuki outlet. Yang kedua, produk kontak. Konsumen akan mencari lokasi produk, mengambil produk tersebut, dan membawanya ke kasir. Dan yang terakhir, transaction. Konsumen akan membayar produk tersebut dengan tunai, kartu kredit, kartu debit, atau alat pembayaran lainnya. Yang terakhir, pengetahuan pemakaian, yaitu
Suatu produk akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.